Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Hartono, mahasiswi kelas 3A Ekonomi Syariah yang akan menjelaskan tentang peran usul fikih dalam menjawab modernitas sebagai tugas UAS dari mata kuliah usul fikih. Latar belakang dari materi tersebut adalah modernisasi merupakan sebuah proses perubahan masyarakat dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju, rasional, dan sesuai dengan tuntunan zaman. Modernisasi tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan pola pikir, nilai-nilai, dan struktur sosial masyarakat. Di satu sisi, modernisasi membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Namun, di sisi lain juga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan, kriminalitas, konsumerisme, serta kenakalan remaja. Nah, persoalan-persoalan sosial tersebut menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat modern. Kemudian, perkembangan era modern juga melahirkan sebuah persoalan hukum baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam kondisi ini, usul fikih memiliki peran yang sangat krusial sebagai metodologi dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah arus modernitas yang dinamis dalam kondisi tersebut. Nah, usul fikih juga memiliki peran yang sangat krusial sebagai metodologi dalam menjaga relevansi di tengah arus modernitas dan dinamis melalui pendekatan kontekstual dan perangkat ijtihad seperti maslahah mursalah dan istihsan. Hukum Islam mampu memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan kontemporer tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Selanjutnya ada pengertian dan ruang lingkup dari usul fikih itu tersendiri. Yang pertama, pengertian. Jadi usul fikih itu adalah sebuah kumpulan aturan kaidah yang disusun dalam bentuk marsalah ataupun metode sebagai pisau analisis untuk aktivitas istinbat hukum. Aturan-aturan kaidah ini membimbing pegiat ijtihad untuk menggali hukum dari sumbernya. Nah, dari definisi tersebut, subjek ataupun kajian dari usul fikih ini adalah tentang 3 hal. Yang pertama ada sumber atau dalil hukum syara, yang kedua hukum syara yang terkandung dalam dalil tersebut, dan yang ketiga itu ada metode usaha untuk mengeluarkan hukum syara dari dalil atau sumber tersebut. Nah, adapun hubungan antara usul fikih dengan fikih itu sama dengan hubungan antara ilmu mantik atau logika dan filsafat menting adalah aturan yang digunakan untuk berpikir sehingga dapat menjaga akal agar tidak salah. Sama seperti hubungan antara ilmu nahwu dengan bahasa Arab, yaitu sebagai gramatika yang digunakan oleh seseorang yang sebagai penulis agar tidak ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan dalam bahasa Arab. Nah, jadi usul fikih disebut sebagai ilmu mantik atau ilmu nahwu, dan fikih itu disebut juga sebagai ilmu bahasa Arab dan filsafat. Ini perumpamaan. Oleh karena itu, hubungan antara fikih dan usul fikih itu berfungsi untuk memastikan bahwa pengistibatan hukum tidak terjadi dengan cara yang salah. Meskipun fikih dan usul fikih itu merupakan
ranah yang berbeda, tapi keduanya ini saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Dilihat dari penjelasan di atas ataupun penjelasan yang tadi itu, fikih membahas hukum dari suatu perbuatan, sedangkan usul fikih ini membahas bagaimana hukum ditentukan. Dengan demikian, fikih dapat dianggap sebagai hasil dari usul fikih itu. Ada modernitas dan juga tantangan hukum Islam dalam era modern. Nah, di sini modern itu adalah sebuah kondisi ataupun sebuah perkembangan masyarakat yang ditandai oleh sebuah perubahan yang besar, baik itu secara pola pikir, sistem sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang berorientasi pada rasionalitas, ilmu pengetahuan, serta kemajuan. Nah, di dalam kehidupan seseorang juga itu dipengaruhi oleh modernisasi dari tingkat bayi sampai hingga dewasa. Nah, dari modernitas ini menimbulkan sebuah masalah-masalah yang ada seperti kesenjangan sosial, yang mana kesenjangan sosial ini adanya perbedaan tingkat kesejahteraan dari masyarakat. Jadi kesejahteraannya itu ada yang benar-benar sejahtera di tingkat atas dan juga ada yang bisa dibilang belum sejahtera gitu. Yang kedua ada pencemaran lingkungan. Nah, dalam masalah ini pencemaran lingkungan itu bisa dikategorikan dalam beberapa kategori. Contoh seperti polusi tanah, udara, dan lainnya. Nah, dalam hal ini juga ekosistem itu dapat terganggu oleh tuntutan manusia atau ketidaksadaran. Dari sebuah ketidaksadaran itu menimbulkan sebuah masalah, yaitu pencemaran lingkungan. Jadi jika sebuah ekosistem itu tidak dijaga secara seimbang, maka alam semesta ini akan terus terganggu sehingga akan menjadi sebuah bencana begitu. Dan kemudian ada kriminal. Kriminal ini seperti yang kita ketahui, contohnya seperti pencurian, penjarahan, dan lainnya. Nah, dalam hal ini kita perlu memahami bahwa kriminal itu sebuah masalah yang termasuk dari efek modernisasi itu. Dan yang selanjutnya ada kenakalan remaja. Nah, dari adanya sebuah modernisasi yang mana berpengaruh terhadap kenakalan remaja, pada dasarnya yang bertanggung jawab atas masalah kenakalan remaja ini adalah dari keluarga, karena fungsinya setiap hari itu keluarga bertanggung jawab dalam mendidik anggota keluarganya agar menjadi seseorang yang lebih baik begitu. Dan lebih jelasnya, modernisasi ini bisa membawa dampak yang negatif bagi anggota masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dewasa, jika tidak dilakukan sebuah penyaringan lingkungan begitu, entah itu dari budaya asing yang masuk ke Indonesia maupun yang lainnya. Tantangan internal hukum Islam ini salah satunya adalah masih bercampurnya hukum Islam dengan hukum adat setempat. Nah, akibatnya penerapan hukum Islam di tiap daerah menjadi berbeda-beda dan tidak seragam. Selain itu, di banyak negara mayoritas penduduknya Muslim. Hukum Islam ini juga belum sepenuhnya dijadikan sebagai sistem hukum resmi negara. Jadi, penerapannya itu masih terbatas. Nah, ada juga masalah lainnya,
seperti belum munculnya kader mujtahid yang benar-benar serius dan kompeten dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer. Nah, hal ini juga diperparah dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, termasuk dalam penegak hukum Islam. Di sisi lain, masih ada juga anggapan bahwa hukum Islam ini dan para sarjana hukumnya itu kurang relevan dengan perkembangan zaman modern ini. Nah, selain itu juga penggunaan bahasa hukum dalam Islam ini masih cenderung klasik, membuat masyarakat modern itu sulit memahami sebuah hukum tersebut. Begitu. Ada metode usul fikih dalam menjawab sebuah tantangan di era modern ini. Nah, metode usul fikih ini memiliki peran penting dalam menjawab tantangan modernitas yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan yang tepat. Dengan melalui pendekatan metodologis yang sistematis, nah, usul fikih ini menjadi landasan bagi para ulama dan cendekiawan muslim dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya, yaitu seperti Al-Quran, hadis, dengan tetap mempertimbangkan realitas zaman. Nah, dalam metode ini juga ada ijtihad, qiyas, istishad, maslahah mursalah, dan juga memungkinkan hukum Islam bersifat dinamis, kontekstual, dan relevan terhadap persoalan kontemporer seperti transaksi digital dan perubahan sosial lainnya. Nah, usul fikih ini tidak hanya menjaga sebuah kemurnian syariat, tapi juga memastikan bahwa ajaran Islam ini bisa beradaptasi dan memberikan sebuah solusi yang etis serta hukum terhadap berbagai masalah yang muncul di era modern ini. Nah, beberapa cara ijtihad berperan dalam menjawab sebuah tantangan di era modern ini. Salah satunya itu dengan melalui analisis konteks, di mana dengan mengkaji kondisi sosial, budaya, dan mempertimbangkan zaman untuk menentukan relevansi penerapan hukum Islam terhadap persoalan kontemporer. Nah, di sisi lain juga ijtihad ini berperan dalam sebuah inovasi hukum, yaitu menghasilkan fatwa ataupun ketetapan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan sebuah prinsip-prinsip yang sudah ada. Nah, di sisi lain juga ijtihad ini bisa mendorong adanya dialog antara mazhab dengan memfasilitasi diskusi dan pertukaran pendengaran ataupun pertukaran pandangan dari berbagai mazhab fikih, sehingga dapat ditemukan sebuah hukum ataupun solusi yang lebih inklusif, moderat, dan relevan bagi umat Islam di tengah dinamika era modern ini. Yang terakhir ada relevansi usul fikih dalam konteks kontemporer. Jadi relevansi usul fikih dalam konteks ini semakin terasa di tengah arus modernitas yang ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial yang kompleks. Usul fikih ini berfungsi sebagai fondasi metodologis dalam proses penetapan hukum Islam, sehingga ajaran Islam ini tidak dipahami secara kaku dan tekstual aja, tapi juga secara kontekstual dan rasional sesuai dengan tuntunan zaman, yang mana berpegang pada hukum Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Nah, di dalam kehidupan kontemporer ini
Ada berbagai isu seperti transaksi ekonomi digital, perkembangan teknologi, perubahan pola sosial, hingga tantangan etika dalam media dan komunikasi menuntut sebuah adanya pendekatan hukum yang responsif dan solutif. Melalui metode qiyas, istisan, maslahah mursalah, serta pendekatan maqasid syariah, usul fikih ini bisa menjembatani sebuah teks normatif dengan realitas empiris. Nah, pendekatan ini memastikan sebuah hukum Islam itu tetap relevan dan aplikasi ataupun aplikatif, sekaligus menjaga tujuan utama syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudorotan dari manusia ataupun untuk manusia. Nah, di sisi lain usul fikih ini juga berperan dalam membangun sikap moderat dan inklusif dalam pengambilan hukum. Bisa disimpulkan, usul fikih ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga sebuah eksistensi dan relevansi hukum Islam di tengah tantangan modernitas, yang mana modernitas ini ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial yang cepat, yang mana modernisasi ini juga telah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nas Al-Quran dan juga hadis. Dalam kondisi ini, usul fikih berfungsi sebagai metodologi ilmiah yang memungkinkan dilakukannya sebuah proses penggalian dan penetapan hukum secara kontekstual, rasional, dan juga bertanggung jawab. Nah, dengan berbagai metode usul fikih ini bisa mengurangi sebuah problematika ataupun masalah-masalah yang ada yang tidak sejalan dengan syariat. Nah, usul fikih ini juga tidak hanya menjadikan hukum Islam ini bersifat dinamis dan adaptif, tapi juga memastikan bahwa setiap ketetapan hukum ini tetap berorientasi pada kemaslahatan umat serta pencegahan kemudorotan. Dengan ini bisa dipahami bahwa usul fikih ini juga berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara teks normatif syariat dengan realitas kehidupan modern pada saat ini, sehingga hukum Islam ini tetap relevan dan mampu memberikan sebuah solusi yang etis dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.